Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Mari kita persiapkan hati untuk kita beribadah bersama. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau memberitahukan bahwa hari ini adalah minggu pertama bulan Juni. Kita sudah ada di pertengahan tahun dan hari ini kita akan ada Holy Communion. Karena kita masih ada online dan juga yang di onsite. Kita self service, jadi yang ada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di Mahaka Square di tempat ini silahkan mengambil roti dan anggur perjamuan di meja yang disediakan di belakang. Silahkan mengambil masing-masing. Dan untuk yang di rumah silahkan mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bisa menggunakan roti atau kalau tidak ada anggur bisa diganti oleh teh atau air. Dan for those who need English translation, we have a interpreter feature. You can click interpreter button in your screen below. Okay, thank you. Mari kita persiapkan hati kita berikan senyum, berikan reaction, bisa open kameranya, berikan senyum kepada yang sebelah kanan, sebelah kiri, yang di sini juga bisa senyum ke kanan ke kiri. Kita siapkan hati kita bersemangat, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari kita memuji, menyembah Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Oh, oh, oh. Sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama, Great is our God. Mari bertepuk tangan buat Tuhan hari ini. Kita bersama-sama katakan lagi. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi, Great is our God. Sekali lagi, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Lebih keras lagi.
sayap ditinggikan samanya. Bunga agung dan perkasa, pesona bagi sang raja. Yesus layak ditinggikan samanya. Majukan namanya. Jadikan, masukkan, agungkanlah namanya. Semuanya. Sorak raja segala raja, raja segala raja, mulia bagi sang anak tunggal. Sorak sujud dan menyembah dia. Dialah juru selamat manusia. Terindah di bumi dan di surga. Come on, saudara. Terindah di bumi dan di surga. Baginya hormat kemuliaan. Come on. Terindah di bumi dan di surga. Baginya hormat kemuliaan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Hey, raja segala raja, mulia bagi sang anak tunggal. Semua sujud dan menyembah dia. Dialah juru selamat manusia. Raja segala raja dan mulia bagi sang anak tunggal. Semua sujud dan menyembah dia. Dialah juru selamat manusia. Amen. Haleluya. Thanks God. Engkau baik pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Bapa. Waktu kami memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau akan menarik begitu banyak orang pagi hari ini Bapa. Thanks God. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. sekali lagi kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau Tuhan kami, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. kuasa-Mu, oh, Kuasa-Mu
Kau Tuhan pagi hari ini. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yes. Yang selalu Setia bersamaku. sebab Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh Tuhan, Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. sekali lagi serukan kuasa-Mu Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. sebab kuasa-Mu. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Berserulah, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. mari sambil mengangkat tangan katakan ku percaya. Ku percaya Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja. oh, Mendatangkan kebaikan di hidupku. sekali lagi kami percaya. Ku percaya Kau bekerja. Yesus Kau Tuhan, Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. lebih sungguh lagi Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. segenap hati sekali lagi katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ini doa kami, Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, hanya kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar,
menolong hidupku. Hidup kami, Kuasa-Mu terlebih besar. dan Kau Tuhan, Tuhanku terlebih besar. amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Benar Jesus. Firman Tuhan berkata sesuai dengan lagu ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar hingga kamu dapat menanggungnya. Benar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Dan apapun Tuhan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Bagi hidup kami Tuhan, ketika kami mau mengasihi Engkau Tuhan, ketika kami mau mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kesetiaanmu di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami mau belajar Tuhan, untuk kami percaya kepada Engkau Tuhan, kepada kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak takut menghadapi pencobaan yang ada di hadapan kami Tuhan, karena kami tahu kuasa-Mu terlebih besar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk kami beribadah lebih lagi Tuhan, kami membuka hati kami, dan kami mau menyenangkan hati-Mu melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Yang siap sama-sama berkata, amin. Terima kasih Pak Fian Meiske Merari untuk penyembahan dan pujian yang sangat memberkati kita. Saya percaya kita semua diberkati. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Campus Outreach. Jadi setiap hari Sabtu, anak youth semua kita berkumpul di tempat ini, di Zoom. Secara online kita akan ada movie night hari Sabtu ini, tanggal 12 Juni jam 4 sore. Sore ini nanti direvisi, kita akan mulai jam 4 sore. Kita akan nonton sama-sama Disney movie, dan film ini bagus sekali karena banyak value yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi kita bisa undang semua teman-teman kita di kampus, di sekolah, ataupun tetangga, saudara, semua kita undang untuk kita datang bersama-sama dan kita bisa fellowship bersama youth di INKG ini. Oke, selanjutnya doa jemaat. Gak kalah penting, kita sebagai jemaat di Every Nation Kelapa Gading, kita percaya bahwa gereja ini bisa semakin bertumbuh, semakin kuat karena ada orang-orang yang berdoa. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita sebagai jemaat Tuhan, kita berdoa bersama di doa jemaat yang kita adakan setiap hari Rabu, jam 8 malam. Jadi ini udah malam, Bapak Ibu sudah pulang kerja, sudah selesai kuliah, kita bisa datang, kita bersekutu bersama, menyatukan hati, berdoa buat jemaat ini, buat bangsa ini, dan kita bersama-sama menguatkan fondasi gereja ini dengan doa kita. Amin. Selanjutnya, kalau tadi itu adalah untuk gereja lokal di Every Nation Kelapa Gading, setiap hari Sabtu jam 7 pagi kita ada ruang doa nasional. Jadi ini adalah ketika kita berdoa bersama-sama keluarga rohani lebih besar lagi secara nasional di Every Nation Indonesia. Jadi kita bertemu dengan keluarga rohani dari gereja-gereja lain juga. Saya mengundang juga jika Bapak Ibu bisa hadir, kita hadir karena ini bagus sekali kita berdoa buat bangsa Indonesia. Ya, lalu ini dia spesial di dalam suatu pernikahan tidak yang baik tidak terjadi begitu saja. Jadi kita untuk belajar lebih lagi mengetahui formula pernikahan yang diharapkan oleh pasangan saat ini, pasti kita tahu tidak ada, jawabannya adalah tidak ada. Tapi ada prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dalam membuat pernikahan kita menjadi berhasil. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah menikah
Dan mungkin yang baru atau yang sudah lama, kita bisa belajar bersama-sama dengan event ini, yaitu Love Respect, yang akan dibawakan oleh Pastor Carlo dan Miss Sandra Ratila dari Manila. Jadi saya mengundang hari Sabtu tanggal 19 jam 3 sore. Jadi buat yang belum menikah bisa ikut juga. Mungkin yang mau belajar juga silakan mau mempersiapkan belajar bersama-sama di event ini. Oke. Selanjutnya ya, kita akan melanjutkan menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Dalam masa ini kita bisa melakukan persembahan dan persepuluhan melalui transfer ke rekening bank, yaitu rekening bank BCA yang tertera pada layar screen Anda semua. Di situ bisa di screen capture atau dicatat nomornya atas nama Gereja Morning Star Indonesia. Mari kita tetap taat menunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik, dengan memberikan bagian kita melalui persembahan dan persepuluhan kita. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satukan hati, kita membawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kesetiaanmu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau melakukan bagian kami mau melakukan Tuhan ketaatan kami dalam bentuk Tuhan persembahan dan persepuluhan ini Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan dan persepuluhan ini Tuhan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami membawa Tuhan dan biarlah ini menjadi dupa yang harum, menjadi ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kami ini Tuhan bisa dipakai untuk perlebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan melalui Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kami berdoa, sucikan dan kuduskan persembahan ini, biarlah ini menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu dan kami serahkan persembahan dan persepuluhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Jesse Karawan. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita jumpa lagi di Every Nation Kelapa Gading dan kami sungguh sangat berbahagia kalau kita bisa berkumpul bersama-sama memuji tadi, menyembah Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Suatu kita menyembah Tuhan tadi, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Even though sederhana, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Peralatan tidak membatasi, situasi nggak membatasi, karena Tuhan nggak dibatasi oleh apapun. Karena itu kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Saya ingin melanjutkan seri daripada The Gospel Explained. Ya, The Gospel Explained seperti minggu lalu, kalau Bapak Ibu mengikuti dan kita belajar mengenai kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu sendiri. Dan saya mendorong untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk saudara bisa menyimak kembali, menyaksikan kembali di seri YouTube kita, atau yang sudah dibagikan pada saudara, sepanjang bulan ini terutama, mengenai Gospel Explain ini. Supaya Bapak Ibu, saudara-saudaraku dapat mengerti secara keseluruhan mengenai kitab Roma ini. Amin. Karena itu mari kita siapkan hati kita, dan saya ingin berdoa. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, terima kasih bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan buat kami kebenaran-kebenaran. Kebenaran yang akan merubah kami, akan membawa kami kepada kedewasaan yang penuh, supaya kami mengerti rencana Tuhan. Dan kami dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Buat kami Tuhan, hati kami menjadi gembur pagi hari ini, supaya kebenaran-Mu Tuhan jatuh di tanah yang subur, berbuah sampai 100 kali lipat. Dan urapi hamba-Mu, mulut, bibir, dan lidah ini, berbicaralah Tuhan. Sebab Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Baik, kita akan buka kebenaran-kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan The Gospel Explained kali ini adalah The Gospel's Power.
Ya, dari kuasa daripada Injil itu sendiri. Amin, saudara. Kuasa daripada Injil itu sendiri. Dan pastikan saudara mendengar suara saya, gambar saya baik, nggak blur. Amin. Pastikan kalau ada tolong di report ke gereja supaya bisa diperbaikin. Dan saya percaya ini sungguh-sungguh sangat memberkati kehidupan kita. Amin. Nah, the gospel of power. Kalau kita melihat di Roma 1 ayat 16, kalau saudara lihat slide itu di Roma 1 ayat 16 dikatakan, Paulus menulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, Injil saudara, Alkitab kita ini. Ya, dikatakan Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Kekuatan Allah sendiri, bukan kekuatan suatu agama. Bukan agama Kristen, tapi Injil itu sendiri menjadi kekuatan kita. Yang menyelamatkan. Jadi fungsi Injil ini akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil ini akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Penting pagi hari ini supaya kita dibangkitkan iman kita, supaya kita percaya kepada Injil itu sendiri. Karena setiap orang yang percaya kepada Injil, mereka akan memperoleh keselamatan. Amin. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga dikatakan orang Yunani. Ya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil bagi semuanya. Ya. Nah, menarik sekali kalau kita lihat di terjemahan New King James. Saya melihat di New King James, saya punya Alkitab ini dan dikatakan di sana, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first and also for the Greek. Jadi kalau kita melihat di dalam terjemahan ini lebih tepat daripada bahasa Yunani yang asli. Karena saudara tahu bahwa Alkitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Amin. Dan itu dikatakan over epuskonomai to engelion. Nah ini artinya sama persis, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Jadi kalau kita melihat kembali dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa dikatakan aku tidak malu. Ya, karena di dalam aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dikatakan, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau di dalam Inggrisnya, dalam terjemahan aslinya dikatakan, I am not ashamed, aku tidak malu, saudara. Jadi dua hal ini saya mau mengatakan bahwa terjemahan ini baik, Inggrisnya juga baik, buat konteks kita yang belajar, yang kita percaya, dua-duanya baik, amin. Karena ini sudah ditulis, dan saya percaya juga dalam ilham dan tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri. Kenapa kita harus malu? Kenapa Paulus mau mengatakan, kita tidak malu kepada jemaat di Roma. Bahwa jangan malu untuk memberitakan Injil. Jangan malu untuk beritakan Injil. Kira-kira begini latar belakangnya seperti minggu-minggu yang lalu yang kita belajar. Bahwa pada waktu itu saudara kita melihat ini gereja bukan gereja yang baru. Amin. Gereja baru bertumbuh. Ya, baru bertumbuh. Dan di mana-mana juga seperti itu. Gereja ini baru bertumbuh. Dan tantangannya, aniayanya juga banyak. Nah, Paulus mau mengatakan kepada orang-orang di Roma, ya, kenapa? Karena agama yang baru ini, seperti yang minggu lalu saya katakan, itu tantangannya banyak. Dan kemudian apalagi, ya gereja di Roma ini afiliasinya di Yerusalem, ya, di gereja mula-mula, pada zaman gereja mula-mula. Makanya Paulus ini menulis surat ke Roma dan pingin ke Roma. Dan kita lihat akhirnya nanti Paulus pun akhirnya matinya di Roma. Nah, Paulus ingin mau menjelaskan kembali kepada jemaat, menguatkan kembali sebagai seorang rasul untuk membangkitkan kepercayaan jemaat yang ada di sana. Bahwa jemaat ini merasa malu mungkin untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena kita melihat, bayangkan ya, di Roma, di Yerusalem, di tempatnya sendiri lahirnya, ya, di mana tempat mereka diutus, itu mengalami aniaya juga, dianggap sekte. Ya, belum ada pengakuan seperti saat ini kekristenan. Mereka masih dari rumah ke rumah, oikos to oikos, masih seperti sekte. Jadi orang-orang itu begitu malu karena mereka minoritas. Belum tekanan-tekanan yang datang, plus yang diberitakan Yesus sebagai raja di atas segala raja, sebagai Tuhan itu mati di kayu salib. Saudara bayangkan, kalau terjadi pertentangan, mereka diburu-buru, dan kemudian ini sama seperti umpama gereja kita, di mana afiliasi kita, kemudian di sana dianggap sekte, kemudian diburu-buru, kemudian ilegal, kemudian banyak hal yang negatif. Terus kita yang ada di Indonesia, gereja ini pasti merasa tersisih.
Kira-kira seperti itu. Jadi mereka ada rasa malu, ada rasa bimbang, ada rasa takut untuk menyampaikan Injil itu sendiri. Makanya Paulus dengan jelas mengatakan, tidak usah malu untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena Injil ada kekuatan daripada Allah untuk menyelamatkan. To salvation for everyone. Dikatakan who believes, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi ke Yunani, tapi segala bangsa. Jadi Paulus menjelaskan kepada kita juga hari ini. Ya. Dan kita tahu begitu banyak kemiskinan pada waktu itu. Pada gereja mula-mula, kalau saudara belajar gereja mula-mula di Yerusalem pada saat ini, ya, mereka teraniaya dalam situasi politik, dalam situasi ekonomi, situasi sosial. Karena itu banyak pengemis juga pada zaman Yesus. Kenapa? Dijajah oleh pemerintahan Romawi. Mereka serba terjepit, saudara. Mereka begitu ketakutan, ya. Sebagai agama yang kecil, yang minor, yang dianggap mungkin sekte juga. Dan kemudian diawasi oleh pemerintah Romawi. Coba bayangkan kalau kita seperti itu. Jadi mereka begitu takut, ada perasaan malu. Karena mereka udah mengalami penjajahan cukup lama pada waktu itu, saudara. Lebih 500 tahun. Dan kemudian pada saat ini pun mereka masih mengalami penindasan. Dalam kemiskinan dan hal apa saja. Karena itu, gereja afiliasi yang ada di Roma juga begitu sungkan, begitu takut. Saya lihat kembali kepada saudara latar belakang ini. Karena itu pada waktu Yesus hidup pun, kita melihat murid-muridnya mengatakan, waktu di Bukit Zaitun, sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang, "Guru, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Karena mereka tertindas. Mereka begitu ketakutan. Mereka lihat kemiskinan. Mereka lihat kemelaratan. Mereka melihat ketidakadilan. Tapi di satu sisi, mereka punya pengharapan kepada Yesus. Mereka dia berkata, "Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini?" Kisah Rasul 1, ayat yang ke-6. Dan ayat ke-7, apa jawaban Tuhan Yesus? Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Yesus berkata, engkau tidak perlu bertanya tentang itu. Ada kuasa Tuhan, ada masanya Tuhan. Tetapi dia mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, ya, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara lihat jawaban Tuhan Yesus. Saya kasih pengantar dulu, prolog kepada saudara. Supaya kita mengerti sebentar. Tuhan mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan jangan pergi. Pulihkan dulu kerajaan. Supaya kami enak. Supaya kami nyaman. Kami tertindas. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Kamu nggak perlu mengetahui masa dan waktu itu. Karena itu akan diberikan oleh Bapa. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka kamu akan menjadi saksiku. Saudara, Tuhan tidak bilang seperti ini. Nanti ya, kalau keadaanmu baik. Atau saya pulihkan dulu. Kamu semua orang-orang supaya kamu aman. Supaya kamu nyaman. Tidak, saudara. Baru kamu beritakan Injil. Tapi Tuhan bilang, itu kedaulatan, itu waktunya. Kuriosnya Tuhan. Tapi dia juga bilang, tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Bukan dia bilang, nanti kalau kamu sudah kaya, nanti kalau gereja ini sudah besar, nanti kalau sudah berkembang kekristenan di tanah Yerusalem, kemudian di bangsa-bangsa, baru kita beritakan Injil. Kamu bilang sampai hari ini juga. Mungkin sama dengan doa kita, doa bangsa Israel itu. Orang-orang Kristen yang sudah menjadi, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, maupun orang-orang Yunani. Mungkin keadaan kita saat ini. Kita dalam keadaan terjepit, kita mau dipulihkan Tuhan. Kita mau, saudara, memberitakan Injil kerajaan Allah. Tapi kalau keadaan kita baik, tidak harus tunggu sampai gereja itu besar. Amin. Tidak harus tunggu sampai gereja itu makmur. Tidak harus tunggu sampai semua fasilitas yang tersedia. Gereja mula-mula ingat. Mereka hanya rumah ke rumah. Tapi Yesus berkata, ketika Roh Kudus turun kepada mereka, mereka pergi memberitakan Injil. Mandat ini datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tetapi saudara, yang menggerakkan adalah Roh Kudus untuk setiap orang bisa memberitakan Injil. Tidak harus tunggu sampai kita hebat. Tidak harus tunggu sampai kita pulih seluruhnya. Tidak harus tunggu sampai gereja siap. Tidak ada orang yang siap memberitakan Injil. Tapi Yesus yang siap untuk memakai saudara dan saya yang tidak siap untuk diutus. Gereja yang tidak siap untuk mengatakan, ini aku, pakai aku Tuhan. Kami masih dalam kekurangan. Tapi Tuhan berkata, itu yang aku suka. Supaya apa? Nyata kuasa, the power of gospel ini. Bukan kekuatan kita lagi. Bukan karena material kita. Bukan karena source kita. Bukan karena peralatan kita.
tapi karena Injil itu sendiri yang harus diberitakan. Amin, saudara. Karena itu, I am not ashamed of the gospel of Christ. Saudara dan saya, jangan malu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan ini. Pembahasan topik kita hari ini ada di Roma 10. Kembali masih dalam kitab Roma. Sekali lagi, ini adalah surat Paulus yang pertama di Roma. Dan adalah surat misi kepada gereja-gereja dan juga kepada saudara dan saya saat ini. Roma 10 ayat 12 dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang. Ingat, yang berseru kepadanya. Amin. Perhatikan ayat ini. Sebentar kita akan bahas. Ya, dia kaya bagi semua orang. Yang berseru kepadanya. Tuhan bagi semua orang. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus ada pertanyaan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Ya. Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Lihat lagi, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 16. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Luar biasa, saudara. Pertama-tama saya mau catat di sini, catat buat saudara. Yang pertama adalah kalau kita eksposisi ayat-ayat ini, saudara, di Roma ayat 12 dan 13 dikatakan ini poinnya. Injil buat semua suku bangsa. Amin. Injil buat semua suku bangsa, dikatakan etnik, etnos. Suku-suku bangsa. Jadi bukan lagi seperti kita belajar yang minggu lalu, bukan lagi hanya kepada bangsa Israel yang kelihatannya eksklusif itu. Ingat lagi saudara, benar dia perjanjian sebagai bangsa. Ya, bangsa yang dijanjikan karena lahirnya akan lahir keturunan di sana, lahirnya Mesias. Tetapi saudara, setelah Yesus Kristus datang, kemudian menjadi gereja Tuhan, maka bukan lagi menjadi satu bangsa, tapi bagi semua suku bangsa. Itu saudara dan saya. Paulus mengatakan, ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan lagi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang ada di Roma. Karena itulah mayoritas saudara pada waktu itu. Amin. Kalau sekarang udah suku-suku bangsa. Saudara lihat nubuatan ini. Akhirnya semua di seluruh antero dunia ini. Kalau pada waktu itu Roma menjadi pusat. Ya, jadi orang melihat di sana. Dua yang besar yang menjadi menganut kekristenan adalah Yahudi sendiri dan orang-orang Yunani. Tidak ada lagi perbedaannya. Kalian semua sama, Paulus mau mengatakan. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Siapa itu? Yesus. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, perhatikan, akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah saya bilang hati seorang Paulus, hati seorang misionari, hati seorang rasul, hati seorang Kristen sejati minggu lalu saya katakan. Dan seharusnya ini menjadi hati kita supaya setiap orang memperoleh keselamatan. Setiap orang boleh berseru kepada nama Yesus. Dunia pada waktu itu sekarat. Mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak terkontrol hidup mereka. Mereka jatuh dalam kemiskinan. Dalam situasi yang menindas mereka. Mungkin saat ini sampai hari ini. Keadaan kita berbeda. Tapi pada prinsipnya kita mengalami penindasan. Kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita ditawan oleh pikiran kita. Kita ditawan oleh masa lalu kita. Kita ditawan oleh roh agamawi. Bukan roh kebenaran. Makanya Rasul Petrus juga menulis. Mengutip daripada Keluaran 19 ayat 6. Dia mengatakan, tetapi kamulah bangsa terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini sama saudara, paralel saudara.
Dan Paulus dan Petrus mau mengatakan, Rasul ini mau mengatakan, kita sekarang, amin, baik orang Yahudi, orang Yunani, maupun bangsa-bangsa lain yang dahulunya disebut kafir, bangsa yang jauh dari Tuhan itu, telah menjadi satu yang disebut gereja. Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu dikatakan, Roh Kudus turun kepada mereka. Mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Digerakkan oleh Roh Allah. Amin. Penggagasnya, inisiatifnya adalah Yesus sendiri. Tapi penggeraknya, motornya adalah Holy Spirit. Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Hanya mereka pergi ke bangsa-bangsa. Termasuk ke kota Roma ini. Bukan Paulus yang mendirikan gereja di Roma. Mungkin bisa orang-orang yang datang pada waktu itu. Mungkin bisa murid-murid yang pergi ke sana. Belum ditahu. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak Petrus mau mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita saat ini sebagai gereja. Kitalah imamat yang rajani. Kitalah para imam-imam. Saudara yang melayani di sini, saudara dan saya. Kita semua saudara yang ada di Zoom. Saudara adalah para imam-imam yang melayani di dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya, imamat yang rajani. Kita sedang melayani raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu gerejanya. Bangsa yang kudus, kita disebut bangsa yang kudus. Karena bangsa yang kudus, saudara dan saya disebut umat yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara perhatikan, setiap orang kepunyaan Allah itu akan dikuduskan. Sebelum datang dipersembahkan kepada Tuhan, harus dikuduskan. Persembahan apa aja? Termasuk saudara dan saya. Ketika kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, semua apa yang ada di tangan Tuhan, di genggaman Tuhan, semua apa yang ada di hati Tuhan, itu adalah hal yang kudus. Berarti gerejanya, saudara dan saya adalah umat yang kudus. Saudara dikuduskan oleh Tuhan. Bukan kekuatan kita. Kita dipilih. Amin. Kita dibenarkan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita terus dipermuliakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Kita umat kepunyaan Allah. Tujuannya supaya saudara dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Saudara, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Bukan mengenai hidup kita. Bukan mengenai organisasi bahkan. Tetapi Dia mengatakan, mari kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang datangnya dari Tuhan. Saudara yang sudah merasakan kasih Tuhan. Saudara yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Saudara dibebaskan dari dosa, dari ikatan. Mari kita menyaksikan sebagai gereja yang sudah dikuduskan. Mari kita beritakan Injil Kerajaan Allah melalui kesaksian hidup saudara masing-masing. Mungkin saudara bukan pendeta, bukan pastor seperti kami. Mungkin saudara juga bukan seorang penginjil atau misionari. Tapi kita punya pengalaman yang sama kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin saudara ibu rumah tangga, karyawan. Mungkin saudara pegawai biasa. Saudara, siapapun kita. Kita menjadi hal yang sama. Kita adalah imam-imam, pelayan perjanjian baru yang melayani Allah di gerejanya, di bangsa ini. Untuk apa? Untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, bukan yang kecil dari Dia. Saudara, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa ini? Eklesia. Amin. Ini eklesia. Kita dipanggil keluar daripada kegelapan. Masuk kepada terangnya yang ajaib. Itulah gereja. Saudara dan saya menjadi gereja Tuhan. Saudara dan saya menjadi umat kepunyaan Allah. Saudara dan saya menjadi bangsa yang terpilih sebagai gereja. Saudara dan saya adalah imam-imam yang melayani dalam perjanjian baru. Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Powerful Tuhan. Amin. Saya sungguh sangat percaya. Saudara percaya itu. Amin. Tuhan itu luar biasa. Sampai hari ini Dia nggak pernah berubah. Injil ini adalah kekuatan Tuhan, bukan karena kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kecerdasan dan kepintaran kita. Tapi memang datangnya dari Tuhan itu sendiri. Jadi yang pertama, Injil buat siapa saudara? Semua suku bangsa. Tidak ada lagi eksklusif. Ya, walaupun minggu lalu saya katakan, nanti secara bangsa sendiri, Israel akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, akan dipulihkan oleh Allah. Tapi saat ini kesempatan opportunity buat kita. Sebagai bangsa-bangsa yang dahulunya kafir. Yang jauh daripada Tuhan. Dipanggil menjadi gereja. Menjadi satu tubuh. Di dalam Yesus. One body. One God.
Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua yang saya catat di sini adalah diutus pergi. Diutus pergi. Saudara bisa lihat slide itu. Jadi poin yang kedua di eksposisi yang kedua saya mengatakan 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya. Saudara, apa yang mereka butuhkan pada waktu itu? Ingat kembali, saya bilang, karena mereka tertindas, mereka miskin, mereka tertekan. Jawabannya, yang bisa membawa kemerdekaan, yang bisa membawa pemulihan dari semua sengsara mereka, kehidupan mereka, adalah Injil. Amin. Mereka bukan dikasih duit atau dikasih modal. Mereka lepas dari kesengsaraan. Itu, saudara. Paulus mau mengatakan seperti ini. Mereka bukan dapatkan sesuatu sampai mereka merasa saya mapan, saya cukup. Tidak. Mereka butuh kabar baik. Situasi apapun saat ini, saudara. Pengalaman apapun situasi kondisi saudara saat ini. Saudara, Injil adalah jawaban. Injil adalah jawaban dari semuanya ini. Baik keadaan sosial saudara, keadaan kesehatan saudara, ekonomi saudara, rumah tangga saudara. Kembali, Injil adalah jawabannya. Karena itu, orang yang memberitakan Injil pada saat itu dikatakan adalah pembawa kabar baik. Kabar baik bagi yang menerima. Mereka tidak membawa uang. Saya ingat waktu Petrus mengatakan, uang, emas, dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku? Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Amin. Mungkin kami hamba Tuhan atau saudara tidak mempunyai apa-apa. Tapi kalau kita mau menolong orang lain, saudara. Pertama-tama berdoa buat mereka. Dan beritakan Injil buat mereka. Karena apapun materi dalam dunia ini tidak akan pernah mencukupi. Karena pada dasarnya manusia tidak pernah puas. Tapi Injil akan memberitakan kabar baik kepada mereka. Harus ada orang yang berkeyakinan kokoh. Yang berani. Makanya di versi Indonesia dikatakan orang yang berkeyakinan kokoh, yang berani. Dan tidak malu untuk diutus. Amin. Tidak malu. Dan punya keyakinan yang kokoh, apa yang kita bicarakan adalah kebenaran. Mereka butuh kebenaran itu sendiri. Ketika kesaksian hidup saudara bagikan kepada orang lain. Teman kantor, di rumah. Itu akan sangat mempengaruhi kehidupan orang. Saudara, seberapa jauh perjalanan saudara bersama Yesus? Saudara harus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahwa Injil akan menyelamatkan saudara. Amin, saudara. Menyelamatkan saudara. Dan saudara tidak perlu malu. Ada orang disebut sebagai gozers, ada senders. Kalau kita belajar ada daya, dana, doa. Seperti itu. Ya. Gozers ada orang-orang yang diutus, senders adalah orang pengutus. Senders itu saudara bisa berdoa, saudara bisa pada waktu bisa dalam teologi misi, orang bisa memberikan uangnya atau berdoa, itu disebut orang yang mengutus, senders. Gozers adalah orang yang pergi. Dalam bahasa aslinya dikatakan apostelo. Ini apostelo artinya orang yang diurapin, orang yang diutus ya, dengan baik-baik, kemudian diberi otoritas untuk mereka pergi beritakan Injil kerajaan Tuhan. Itu apostelo. Timbul kata-kata apostolik, apostol, rasul, tugas kerasulan atau penginjilan, di mana orang ini diutus secara korporat, didoakan. Ya, kemudian diberi kuasa, diberi mandat untuk pergi. Itu apostelo. Dalam istilah misi disebut gozers. Nah, inilah orang-orang, saudara dan saya. Inilah para rasul yang diutus. Yesus mengutus ke 70 muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Untuk pergi menyembuhkan. Itu apostelo. Hari ini pun saya percaya Roh Kudus mengurapi saudara, mengilhami saudara. Tidak harus tunggu. Nanti kita siap, nanti kita hebat. Pada saat ini pun Tuhan mau berkata, engkau siap-siap menjadi seorang yang diapostelo. Di mana? Di tempat kerja saudara. Amin. Di tempat kerja saudara, di lingkungan saudara. Saudara orang-orang yang diutus, saudara yang dipisahkan, diberi mandat, diberi otoritas oleh Tuhan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dari siapa? Dari Dia, Yesus. Ada banyak hal-hal yang baik yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara.
Mari beritakan, mari ceritakan, demonstrasikan kuasa Tuhan kepada mereka. Bahwa Tuhan itu baik, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau lihat kata ekbalo. Ekbalo itu apa? Ekbalo adalah sesuatu yang di-kick, sesuatu yang ditendang, sesuatu yang dipaksa keluar untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Jadi orang yang tidak mau diapostelo, ujung-ujungnya akan diekbalo. Diekbalo artinya dipaksa untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Tuhan punya cara. Lihat gereja mula-mula. Mereka sudah nyaman di Yerusalem. Mereka nyaman, akhirnya timbul penganiayaan. Akhirnya mereka begitu ketakutan, mau tidak mau, mereka pergi, mereka lari. Suatu mereka lari, mereka tersebar membawa Injil kerajaan Tuhan. Bukan mereka tidak percaya Tuhan. Saya belajar ini saudara ya. Bukan mereka meragukan iman mereka. Bukan mereka tidak percaya. Mereka sangat yakin akan Yesus. Mereka sangat yakin karena mereka mendengar kabar baik ini. Yang pertanyaannya, mereka takut untuk bersaksi. Jadi hati-hati. Kita juga seperti ini. Bukan masalah kita nggak percaya. Kita percaya otomatis saudara diselamatkan. Tapi lebih daripada itu. Bukan kita hanya menerima Injil keselamatan. Yang membuat hidup kita berubah. Tapi Injil ini harus memberkati orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Injil ini harus diberitakan lewat hidup saudara. Supaya saudara menjadi berkat buat orang lain. Bukan hanya menerima Injil. Tapi sharing Injil. Saudara mengerti? Luar biasa Injil ini. Makanya Tuhan mengatakan kalau mereka nggak mau pada waktu di Yerusalem, akhirnya mereka diekbalo, di-kick, dipaksa untuk keluar. Mereka tercerai-berai. Waktu mereka tercerai-berai di Yerusalem, saudara, aniaya datang. Injil pun diberitakan di mana-mana. Kalau kita masa yang baik, yang damai saat ini, let's spread the gospel. Tidak harus tunggu diekbalo. Amin. Tidak harus tunggu diekbalo. Yang terakhir, kita perlu iman dan ketaatan. Ya, iman dan ketaatan. Ayat 16-17. Ini saya eksposisi lagi, saudara. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Memang tidak mudah. Amin. Memang gak gampang. Karena itu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Tidak mudah. Ya. But they have not all obey the gospel. Lord, who has believed our report? Tidak semua orang yang taat, dikatakan dalam bahasa Inggris bagus, ketaatan untuk merespon Injil. Kenapa? Mereka tidak taat. Mereka tidak punya iman. Saya belajar saudara melihat ini, firman Tuhan ini. Iman itu untuk menabur, untuk memberitakan Injil. Menabur. Saudara, tugas kita hanya untuk menabur. Amin. Saudara, kita bukan menjadikan orang menjadi seorang Kristen. Karena itu bukan kristenisasi, bukan pindah agama, tapi kita menabur benih kebenaran. Jangan pasang di pikiran saudara, kalau saudara sedang menabur, saudara sedang beritakan Injil, saudara sedang membawa orang, memaksa orang, mengkristenkan seseorang untuk percaya kepada Yesus. Tidak bisa, perlu iman. Ini maksud saya, dengar baik-baik ini. Kalau semua begitu orang dengar Yesus, mendengar Injil, saudara, semua orang sudah banyak sekali diselamatkan. Saudara dengar ayat ini. Tapi kenapa ada yang keraskan hatinya? Kenapa ada yang menolak? Kenapa yang tidak mau? Karena tidak ada iman. Kembali minggu lalu saya katakan, iman pun datangnya dari Tuhan. Amin. Iman pun datangnya dari Tuhan. Saudara, begitu banyak kuasa, begitu banyak mujizat miracle yang dibuat oleh Musa kepada Firaun. Tapi tetap dia nggak mau dengar. Kenapa susah timbul iman? Kembali lagi, iman itu datangnya dari Tuhan. Amin. Saudara, mari saudara, saya mau bilang kepada saudara, karena itu dikatakan Yesaya sendiri pun sudah mengeluh buat ini. Yesaya sendiri pun mengatakan, tidak semua orang yang mau menerima kabar baik ini. Tidak semua bangsa Israel yang mau mendengar nubuatan itu. Mereka keras kepala. Jadi artinya apa saya mau katakan kepada saudara? Bahwa tugas kita hanya untuk menabur. Menabur benih firman. Lewat benih firman Tuhan ini, saudara akan tumbuh iman kepada seseorang. Amin. Saudara bukan sharing iman kepada mereka. Saudara sharing firman Tuhan kepada mereka. Melalui kesaksian hidup saudara. Dari firman Allah sendiri, saudara, akan tumbuh iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi penting kita membagikan hanya firman Tuhan. Kita tidak jawab masalah orang. Dan mengatakan kalau kamu buat ini, biasanya kalau orang buat ini, orang Kristen buat ini, dia akan mengalami ini. Oh biasanya menurut pengalaman
itu hikmat manusia. Ketika hikmat manusia dicampur dengan firman Allah, menjadi motivasi. Ketika hikmat manusia dicampur dengan firman, dipakai firman Allah, menjadi motivasi. Dan orang salah mengerti tentang firman Tuhan. Karena mereka akan mencari keuntungan. Tidak ada, semua motivasi. Mereka hanya mencari apa yang dapat saya dapatkan untuk membebaskan saya. Karena itu ingat cerita tadi, walaupun dalam keadaan miskin, hanya Injil yang bisa menyelamatkan mereka. Bukan harta. Bukan yang sementara yang bisa menjawab kebutuhan sementara mereka. Tapi Injil seperti benih, seed, yang menjadi eternal dalam kehidupan mereka. Bertumbuh dalam kehidupan mereka. Kita hanya menabur. Tidak ada yang susah, saudara. Hanya menabur, saudara. Tidak diperlukan saudara sekolah Alkitab juga. Untuk menabur Injil. Tidak diperlukan saudara punya gelar. Hanya untuk menabur Injil. Jadi siapapun dapat melakukannya. Mahasiswa dapat, pelajar dapat, ibu rumah tangga dapat, karyawan dapat. Buruh dapat. Semua orang punya kesempatan. Dan semua suku bangsa adalah opportunity untuk memberitakan Injil. Jadi apa saudara? Ya saya sendiri mengatakan seperti itu. Mari kita buka hati kita pagi hari ini. Mari kita mulai menabur kebenaran firman Tuhan ini. Dan dengar baik-baik. Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Ini pengalaman saya. Kalau saudara sedang melayani seseorang. Saya berdoa buat seseorang selalu. Dan berdoa seperti ini, Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan, segala masalah. Engkau tahu jawaban semuanya, akar dari semua persoalannya. Bukan yang sedang dihadapi sekarang. Tapi jawabannya, ketidakhadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka perlu Yesus. Karena itu saya selalu berdoa, Tuhan berikan iman kepada mereka. Berikan iman kepada mereka. Sehingga sewaktu saya memberitakan Injil kepada mereka, suatu saya menasehati kehidupan mereka dengan Injil. Maka akan timbul iman. Supaya iman itu tumbuh. Suatu mereka punya iman. Mereka berani percaya. Saudara lihat ayat tadi. Bagaimana mereka bisa berseru. Kalau tidak ada yang diberitakan. Amin saudara. Tidak mungkin. Bagaimana bisa berseru. Kalau mereka nggak percaya. Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana bisa mendengar kalau tidak ada yang beritakan. Bagaimana bisa berberitakan kalau gak ada yang diutus. Jadi pertama kalau saudara balik dari awal ayat 15. Kalau tidak ada yang diutus. Diutus untuk apa? Diutus untuk memberitakan. Beritakan apa? Supaya orang mendengar tentang Injil. Waktu mereka mendengar tentang Injil, mereka percaya. Waktu mereka percaya, mereka berani untuk berseru. Waktu mereka berseru, mereka diselamatkan. Amin. Saudara putar, coba balik itu. Sehingga banyak orang tidak mau berseru. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar. Kenapa? Intinya berseru dan diutus. Jadi kalau kurang orang mendengar, tidak bisa berseru kepada nama Tuhan karena kurang pekerja, orang-orang yang mau diapostelo. Untuk mau keluar untuk diutus. Biar hidup kita diutus oleh Tuhan. Supaya banyak orang percaya. Waktu mereka percaya, mereka berseru dalam nama Tuhan. Baru mereka kerayot dan berkata, Jesus, Jesus. Mereka berseru dalam nama Tuhan. Mereka memperoleh keselamatan. Amin saudara. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau hidup. Kau luar biasa Tuhan. Biar kami menjadi bangsa yang dipilih Tuhan ini. Sungguh-sungguh memberitakan perbuatan Allah yang besar. Kami tidak tinggal dalam zona nyaman kami. Tapi kami mau berkata, ini kami Tuhan. Pakai kami, utus kami. Saudaraku, saudara yang ada di sini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan. Biar mereka boleh menjadi saksi-Mu. Di tempat kerja. Di keluarga. Di lingkungan mereka. Mujizat dan tanda-tanda menyertai mereka. Roh Kudus adalah penggerak. Motor dari semuanya ini. Biar kita bermitra dengan Tuhan. Bapak terima kasih. Firman-Mu sudah ditabur. Biar benih ini menjadi hidup. Dan membebaskan setiap orang. Terima kasih Tuhan. Hanya kepada Engkau. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya. Amin. God bless you. Silakan Pastor Raswan. Amin. Terima kasih Pak Sergesi. Baik saudara, kita akan melanjutkan untuk melakukan perjamuan kudus bersama-sama.
Saudara bisa ambil waktu untuk mempersiapkan anggur dan roti perjamuan Bapak Ibu Saudara semua. Kami ucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bahwa kepada kita semua diberikan mandat untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Amin. Injil ini adalah kekuatan Allah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, apa Injil itu? Yaitu Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Mari kita siapkan hati kita sambil saudara mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama dan nyanyikan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus 2, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, mari kita ambil waktu ini secara pribadi. Saudara boleh pejamkan mata saudara, kita ambil waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Dan biarkan momen perjamuan ini menjadi momen kita mengingat akan karya Kristus di kayu salib. Inilah inti Injil, pemberitaan Injil ini, bahwa Yesus Kristus telah memikul dosa kita di atas kayu salib, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa hidup untuk kebenaran, supaya kita dibenarkan oleh darah Yesus. Untuk itu mari saudara kita merenungkan betapa baiknya Allah kita, betapa baiknya Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia, sehingga Ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke bumi, untuk mati di kayu salib, untuk memikul dosa saudara dan saya, supaya kita dibenarkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita mengingat dengan ucapan syukur. Kalau ada saudara di tempat ini yang merasa tidak layak, yang merasa belum menerima Kristus Yesus sebagai Tuhanmu, saya berikan kesempatan saudara untuk kita berdoa pada pagi hari ini. Saudara yang mau menyerahkan hidupmu kepada Yesus, saudara yang mau menyerahkan hidup kepada Yesus, baik yang di Zoom atau yang di ruangan ini, mari kita berdoa. Saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan, pada pagi hari ini, sebagaimana firman diberitakan tadi, bahwa Injil ini kekuatan Allah. Kami mau diutus Tuhan. Untuk itu kami mau menerima Injil terlebih dahulu. Kami mengalami terlebih dahulu. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami dibenarkan dan diselamatkan. Bapa, saya berdoa. Saya menerima firman pada pagi hari ini. Saudara boleh ikuti kata-kata saya. Saya menerima firman pada pagi hari ini. Saya mau menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidup saya. Saya mau berjalan bersama-sama dengan Kristus. Saya mau membuka hati saya, mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, memimpin dan memerintah hidup saya. Saya mau menjadi murid Kristus yang sejati. Saya mau menerima Injil Kristus. Dan saya mau memberitakan kabar baik ini. Bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dan Ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk momen ini. Pujilah namamu Tuhan. Nyanyikan lagi. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. katakan kuasamu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita angkat roti perjamuan kita. Biar ini menjadi lambang bahwa kami adalah satu tubuh dan Kristus adalah kepala. Karena itu saudara-saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atas roti itu, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti perjamuan. Mari kita angkat anggur perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan anggur ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk roti perjamuan dan anggur pada pagi hari ini. Ini sebagai pertanda bahwa kami menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Ini sebagai pertanda bahwa kami memperingati akan karya Kristus di kayu salib. Dan kami menerima darah Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Oleh luka, oleh darah yang terucurah itu, kita telah disembuhkan. Saya mau ngajak saudara mengambil waktu 1 menit saja. Kita berdoa, saudara berdoa secara pribadi. Kalau saudara di rumah suami istri, saudara bisa berpegangan tangan, saling mendoakan. Kita ambil waktu 1 menit. Kalau saudara adik kakak boleh saling mendoakan. Yang di rumah, yang di office boleh juga saling mendoakan.
Kita sebentar saja, 1 menit. Kita berdoa kalau ada saudara yang sakit pada pagi hari ini. Kita berdoa, saudara yang sendiri di Zoom. Saya berdoa bagi saudara untuk Tuhan melawat dan menyembuhkan. Aku berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mereka yang terluka akan mengalami kesembuhan. Untuk mereka yang jatuh di dalam lubang dosa, mereka akan datang kepada Engkau dan mengalami pertobatan. Untuk mereka yang sakit secara fisik akan mengalami kesembuhan. Karena bilur-bilur oleh luka, oleh bilur darah Yesus Kristus, kami telah disembuhkan. Mereka mengalami retak dalam hubungan mereka. Aku berdoa untuk jemaatmu mengalami pemulihan, mengalami rekonsiliasi satu dengan yang lain. Mereka yang sulit untuk mengampuni saudaranya. Aku berdoa pada pagi hari ini, ada kuasa salib Kristus, sehingga mereka mau mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, orang yang menyakiti mereka. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kuasa yang lebih besar. Bahwa kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari semua problema kami, dari semua masalah kami, dari semua sakit penyakit kami, dari semua keretakan kerusakan hubungan kami, bahkan dari kerusakan hidup kami yang selama ini bobrok, yang selama ini hancur hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar untuk memulihkan kami Tuhan, menjadi baru di dalam Engkau Tuhan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk ibadah ini. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita angkat tangan jemaat Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa menyertai jemaat dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus selama-lamanya sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Diberkatilah jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.